Marilah kita sama-sama menyaksikan video pencalonan Pak Haji Dusanto lewat video ini. Karena gue SD Impres, doanya apa? Ya Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. 999 kali sehari 27 kali. Nggak ada doanya, doanya normal. Terima kasih Allah, Alhamdulillah. Tahun ini saya punya perumahan, pasti punya perumahan tahun ini. Gitu boleh, bebas. Nggak ada doanya yang baku, nggak ada. Yang ada baca Quran, harus baca Quran. Baca Quran sama doa bagusan mana? Bagusan baca Quran lah bos. Ngapain lo doa-doa? Yang ada orang doa malah berharap. Gue gak setuju lo doa. Baca Quran. Yuk bos, lurusin bos. Duduknya bos. Lurusin. Yuk. Maju lagi sini, lurusin. Yuk maju lagi. Yuk ibu, mana mic-nya? Ayo saya mau balik. Mau berangkat ke Jogja soalnya entar malam. Yuk. Ayo. Gak ada yang nanya. Yuk bapak. Ibu-ibu lagi adaptasi kali ini. Yuk. Mau tanya Pak Haji. Ayo dong, ayo. Assalamualaikum. Yuk. Saya Bu Retno. Saya minta ijabnya Pak. Doanya Pak Haji bahwa saya tahun ini harus punya rumah. Ya lu baca Quran enggak? Kalau enggak baca, ya udah 12 juz enggak? Belum. Ya udah bertahap 12 juz. 4 juz gitu. Tambahin. Nih tanya saksinya. Ya. Tamu RDAY sedekahnya 10.000. Palembang. Sedekahnya 10.000. Iya. Dia paksain baca Quran. Gue suruh tingkatin 12 juz. Bisa gak lo ekstrim 17 juz? Alhamdulillah 17 juz. Sekarang dapat MBG 1 ya. Sekarang dapurnya 10. 1,6 kali 10 jadi hampir 20 M. Baca Quran 12 juz. Nggak pernah rewel. 17 juz. Sedekah subuhnya 1 juta. Jadi lu baca Quran aja. Pak sedekah subuh tiap hari Pak Haji. Alhamdulillah tiap hari 50. Baca Qurannya? Ya itu 4 juz. 4 tambahin. Oh. Kalau dia 12 juz baru gue sabdain. Kalau 4 ngapain gue sabdain? Rugi gue. Emang sabda gue murah. Rumahnya Pak Haji kok satu kamar tuh bertiga sama anak Pak Haji, gimana caranya? Di loteng. Naik lewat teres. Jadi nunggu anak nggak ada gitu baru saya. Yo sini Mbak Nadia. Nih udah datang nih Mbak Nadia nih. Sini duduk. Sini duduk. Sini duduk Mbak Nadia. Nih. Ya gitu aja Pak Haji. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Yo Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum. Ya. Bapak apa? Ayo. Edwarman nama saya. Ya. Dari Pekanbaru. Ya. Mau hajat terkabul Pak. Apa hajatnya? Kan saya nggak tahu hajatnya apa. Hajatnya Bapak apa? Mau kaya raya lah Pak. Hah? Mantesin muka bisa gak? Ada gak orang kaya raya kayak muka lo? Nggak ada. Gosok di muka. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Ya. Bisa? Bisa. Harus bisa. Bisa ya? Yuk ibu. Ayo, mana pakai mic? Assalamualaikum. Ya. Nama saya Lilis dari Cianjur. Nama? Lilis dari Cianjur. Ya, pertanyaannya apa? Pak Haji, seandainya udah dapat 12 juz misalnya tiap malam, apa harus bilang sama Pak Haji? Gimana cara mengetahuinya Pak Haji? Apa? Apa harus lapor? Oh nggak usah bu, nggak usah. Kita udah kerja sama Allah, tenang aja lo baca Quran Jadi aja. Bapak tahu sendiri kan? nanti? Iya, Oh, kan iya. kalau udah 12 juz tinggal gue panggil Allah suruh pulang. Ya makanya jangan perhitungan, lo baca Qurannya perhitungan, udah baca terus. Iya Pak, saya pengen ada kemajuan dalam ekonomi gitu Pak. Lalunya berharap, bisa gak hidupnya kan dia berharap? Kebanyakan tamu-tamu RDA hajatnya lemot karena dia berharap. Berharap dengan gue kawin sama si A nanti ekonomi gue bagus. Akhirnya ekonomi terpuruk. Enggak kawin dulu Pak Haji. Ya makanya jangan kawin dulu, lebih baik cair dulu 10 miliar. Ya. Nanti lo beli laki. Gue setuju itu. Amin. Jangan Sabdanya gratisan. Pak Haji, Ini kan kebanyakan kan tamu-tamu RD kawin gratisan. Janganlah beli laki. Iya Pak Haji. Beli. Sabdain ya Pak Haji ya. Ya, mumpung laki lagi murah ya. Lagi obral.
Ada tuh di BSD, di ITC itu banyak tuh. Di Serpong. Ada lagi? Ya, Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Mau tanya Pak Haji, caranya gimana ini toko saya kan dapat info mau ya istilahnya mau disita lah sama bank gitu loh. Lo mesti lawan, gak mungkin. Gak akan ada yang minat, gak akan ada yang beli, gak mungkin. Lo mesti lawan, jangan kaya. Hah? Pak Haji, cara pakai di cawe-cawe gitu Pak Haji? Iyalah. Lo ijab aja terus, mumpung lo di sini ijab. Nanti di Jogja kan lo ikut ke Jogja kan? Iya. Ijab lagi nanti di Jogja. Nanti di Jogja kan ada tahajud. Kita bareng-bareng nanti tahajud semua. Nah lu ikut tahajud lagi bareng-bareng kita gitu loh bos. Siap, siap. Nanti kan kita malam ada tahajud. Habis acara motivasi kan ada acara pencerahan. Kita ada pencerahan lagi. Nanti kita ngobrol di lobi bos. Kongko-kongko berdua, bertiga, berempat, berlima. Siap Pak Haji. Makanya siapa yang bayar? Ya gua lah. Gua bawa duit banyak tuh bos. Padahal itu sudah lama Pak Haji. Mana duitnya? Keluarin lagi tuh. Gue bawa duit banyak buat di Jogja, gue udah bawa. Padahal itu kasusnya sudah lama, saya kan kasih di pressure. Kok tiba-tiba kemarin ada orang BRI datang ke sana lagi. Nggak apa-apa bos, kan orang tuh kan pagi, siang, sore. Emang acara pagi terus? Ada siangnya, ada sorenya. Utang juga begitu, ada nggak ditagih, ada yang ditagih. Gue nggak ditagih, alhamdulillah besok ditagih. Nggak apa-apa bos. Habis gelap terbitlah terang. Nih buat acara di Jogja tuh bos, gue bawa duit bos. Buat nyawer anak yatim bos. Oh. Gitu. Buat besok gue bikin sayembara di Jogja besok. Dapat hadiah. Yang bisa jawab gue 5 juta. Nih kan berarti ada 10 pertanyaan. Tuh. Besok mau bikin sayembara gue di Jogja bos. Siap Haji. Kok tenang aja. Lu kadang Pak Haji saya didatengin orang BRI. Udah biarin haknya dia. Karena kita kan pakai duitnya BRI. Iya. Mantrinya datang gak apa-apa bos. Tenang aja. Iya. Bisa? Siap. Hidup ini adalah proses. Tidak boleh Tes. Iya lo apa-apa protes aja. Pak Haji kok. Jangan. Lawan. Oke? Pasti jadi milik saya. Iya dong. Yuk ibu. Ayo. Bebas kan hanya gratis lo. Daripada privat lo 10 juta lo. Assalamualaikum Pak Haji, nama Ya. saya Rizka Rismawati. Pak Haji, ini kan aku ada yang punya utang ke saya, tapi susah bayarnya gitu Pak Haji. Sekarang dia ngutang bayar ke ibu. Ibu masuk neraka jahanam atau ibu nggak dibayar sama yang ngutang, ibu masuk surga. Milih mana? Oh, ya. Jadi nggak usah ditagih Pak Haji. Ya nggak usah. Aja. Di mana Bu ada acara pengajian? Apa nih? Pencerahan. Mana ada acara pencerahan tidak mewajibkan nagih utang. Kayaknya cuma di RDAY doang. Udah nggak usah ditagih. Biarin aja Pak Haji. Iya, tapi bukan nanti masuk surga. Soalnya ini kita semua masuk surga, cuma ibu doang yang di neraka. Jangan atuh, Ya, Pak makanya Haji. yang ditagih. Iya, udah. Berapa utangnya dia? Hampir 100 sih Pak Haji. Alah ini cepet bisa gue ganti ke lo. Nggak usah ditagih, ngapain? Yang penting lo baca Quran. Iya, Pak Haji. 12 juz. Iya. Kalau lagi halangan gimana Pak Haji? Kalau lagi halangan, alhamdulillah aja. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. 999 kali sehari 27 kali. Ya, Pak Haji. Bisa? Bisa Allah pasti. Makasih Pak Haji. Yuk, Bapak ada gak? Habis? Ayo. Pak Haji, Ya. gimana caranya saya buka usaha tapi tidak mau gagal? Bapak harus gandeng Allah jadi pemegang saham. Caranya apa pemegang saham? 10 item harus dikerjain. Nanti Bapak jadi pelayan Tuhan. Pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti RDAY, pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jadi pelayan Tuhan. Saya nggak partner. Saya sendirian. Tapi praktekin yang ini. Apa itu Pak Haji? Bangun jam 00 wajib. Senyum 41 kali wajib di atas tempat tidur, kakinya sebelum nginjak lantai. Mandi wajib pakai pandan 9 lembar. Sholat tahajud wajib, baca Quran 12 juz wajib, walaupun ini bertahap. Sedekah subuh wajib, sedekah Jumat barokah wajib, sholat badiah qobliyah wajib, sholat tobat wajib. Sifat 18 gak boleh dilanggar. Bisa gak? Harus bisa dan pasti bisa. Tapi kalau lu gak bisa jalanin, siap-siap bangkrut. Kok gitu Pak Haji?
Lah kan godaannya banyak bos. Gandeng aja loh jadi permen. Ini kan kita RDA udah 25 tahun bos. Udah 26 tahun. Dari tahun 2000 nih kita berdiri. Udah 25 tahun. Apa yang bikin kita awet? Ya karena kita gandeng Allah jadi pemegang saham. Nah gue jadi pelayan Tuhan. Ini kan gue pelayan Tuhan nih. Pelayanan. Tamunya Allah nih gue ajarin. Tapi gue nggak maksain untuk bapak dan ibu terkabul. Karena itu urusan Allah. Karena Allah yang punya hak prerogatif. Jadi gue cuma motivasi aja. Gitu. Walaupun banyak tamu gue yang cerewet. Gak apa-apa. Dulu saya sempat Pak Haji. Sempat dibilangin sama Pak Haji. Ya sudah lanjut buka katanya. Tapi saya ragu Pak Haji. Kalau ragu jangan. Katanya seperti itu Pak Haji. Ya kalau ragu kan di persimpangan jalan. Kalau ketabrak. Terus sama saya dilanjutin Pak Haji. Ya udah dilanjutin. Salahnya apa? Bangkrut. Ya udah nggak apa-apa bangkrut lagi bos. Gagal Pak Haji. Nggak apa-apa. Coba kalau Pak Prabowo nggak nyalonin lagi jadi presiden. Nggak bakal sekarang jadi presiden. Bangkit dong bos. Iya ini Paksain. dalam proses Pak Haji. Hah? Dalam proses. Ya udah bangkit. Ikut besok acara ke Jogja. Ini kan motivasinya. Udah. Sudah. Ah, nanti kita ngobrol di lobi hotel Jogja. Sambil makan angkringan. Tenang aja. Siap Pak Haji. Gitu. Enak kan ngobrol yang nggak diliput YouTube bos. Kalau diliput YouTube nggak enak. Nanti bocor ya kan. Yo ibu. Pak Haji, Ya. waktu batas baca Al-Quran sampai 12 juz apa harus sampai fajar aja? Iya sampai itu. Azan subuh. Kalau lewat itu udah Batal. batal ya, ngulang lagi. Nggak ngulang lagi. Nerusin lagi besok. Ya maksudnya sampai 12 juz lagi gitu ya. Dari jam 00 sampai azan subuh. Kalau udah azan subuh ditutup. Waktunya ibu sholat subuh. Ya jangan di pelan-pelan, jangan sampai masuk ke dalam. Di luar aja, di dalam itu tugasnya. Pasti manjur Pak Haji. Pastilah bos. Kalau gurunya kaya, maksud muridnya nggak kaya bos. Lo lihat tuh, Sabilu Taubah, Gus Idam, Sabilu Taubah di Blitar. Dia ngabdi sama anaknya kiainya. Bukan ke kiainya langsung, sama anaknya doang. Apalagi lu bisa ketemu gua, bohong gak terkabul. Gus Idam kaya, bohong murid-muridnya gak kaya. Ada yang jadi bupati, ada yang jadi wakil bupati. Ada yang jadi kapolda, ada yang jadi pangdam, ada yang jadi danjen. Tuh Sabitu Taubah, Gus Idam. Tenang aja. Padahal Gus Idam kalau yang nyanyi itu apa? Hadrocknya padahal garangan ya kan. Kita ntar malam siapa hadrocknya? Anak yatim. Makanya bapak wajib harus kalau datang ke RD riadoh. Ngapain Pak Haji? Jagain ibu yatim. Biar nggak rewel kan. Dipangku maksudnya. Ya bapak. Bapak apa? Ayo. Ya mana mic-nya? Mic-nya mana ganteng? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Ini bagaimana cara menghilangin sifat 18 itu Pak Haji? Apa godaannya gede banget Pak Haji? Kalau sifat 18 kan berarti di badan bapak harus ada setannya. Gimana ngilanginnya kalau di badan kita ada setannya? Bapak harus minum air asinan. Karena yang bisa ngusir setan itu cuma satu, air asinan. Sekarang bapak kesurupan. Gimana cara ngilangin kesurupan? Ayo. Dikasih air. Suruh minum langsung gak kesurupan. Misalnya gini Pak Haji. Kan ada anak kecil goda kita itu kan. Apa? Anak kecil. Anak kecil. Terus ganggu apa kayak. Ganggu tembok, dicoret-coret tembok kita rumah. Dicoret-coret. Kalau pas lagi dia nyoret-nyoret. Kita bilang alhamdulillah bisa hilang gak itu Pak Haji? Bisa. Jangan kita marahin. Jangan. Jadi langsung kita bilang dia lagi nyoret-nyoret. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Bisa itu ngilangin sifat 18 Haji? Bisa. Insyaallah, Tapi Haji. nanti ada godaan lagi. Nanti ada godaan lagi. Nah Iya. caranya bapak harus
kasih air asinan atau bapak harus disuwuk sama ibu yatim. Emang saya ngomongnya kadang bercanda tapi bener Pak. Ya. Saya nggak bohong Pak. Nanti bapak kan ada ibu yatim yang udah dia usianya udah 90 tahun. Panggil tuh yang anaknya 18. Ada ibu yatim anaknya 18, usianya udah 90 tahun. Tapi manjur. Tapi manjur. Kalau tajir nggak apa-apa Pak Ji. Hah? Tajir. Tajir Pak, tajir. Tajir Pak, penggorengannya banyak. Anaknya 18. Assalamualaikum. Ya. Bu, Pak mau, maaf nih, maksud saya gini Pak. Bisa gak Bapak sama Ibu dalam kehidupan sehari-hari gimana caranya? Bapak jangan sekali-kali sama Ibu ngomongnya pengen. Kayaknya saya pengen punya rumah kayak gitu. Kayaknya saya pengen punya rumah itu. Kayaknya saya pengen utangnya lunas. Kayaknya, jadi kata pengen tuh nggak boleh Pak, atau mau nggak boleh. Karena di Al-Quran tuh kata-katanya bukan pengen dan bukan mau, tapi kata-katanya niscaya, pasti. Karena ayatnya mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Kita kan kadang enggak. Ngomong sama anak gini, Kak, Mama pengen deh kamu. Pengen, enggak mungkin. Jangan, pasti. Karena Mbak Nadia ditarget sama perusahaan waktu itu harus targetnya 460 miliar misalkan targetnya. Tapi karena Mbak Nadia terlampaui. Pada saat itu kita konsultasi masih di pojok tuh. Di bawah pohon mangga. Alhamdulillah terlampaui. Sehingga dia mencapai 1 triliun. Nah maksud saya Bapak juga begitu. Jadi Bapak ngomongnya harus pasti. Pasti. Ibu juga pasti gitu. Jangan, Kak, Mama maunya. Ini kok maunya? Kak, Mama pengen. Ini kok pengen? Janganlah. Gak boleh. Jadi pasti. Kalau pasti apa sih Pak Haji? Kalau di ilmu kita SMA dulu. Eksak. Iya. Eksak. A1. IPA, fisika. Tapi kalau Bapak lemot, anggap aja Bapak A4, bahasa. Kalau A3, sosial. Kalau A2, biologi. Saya maunya A1, fisika. Eksak, pasti. Tapi kalau Bapak dan Ibu mikirnya lambat, Ibu saya masukin kategori A4, bahasa. Itu di kelas paling bawah dah. Proses dulu masuk jadi A3. SOS, masuk lagi A2 jadi bio, masuk lagi gitu. Kedua, ini ilmu baru Bu. Buat ibu bapak yang pengen cari jodoh. Pak Haji, saya mau cari jodoh nikah tahun ini. Gampang, ibu bapak paksain hujan-hujanan. Kepalanya harus kena hujan. Seperti kalau bapak dan ibu pengen punya anak lagi, hujan-hujanan, pasti punya anak, pasti bunting. Walaupun nggak men, ya. Nanti kita pesan ke PMI. Gimana caranya? Apa? Iya tapi kan nanti kan kandungan ibu subur. Coba ibu lihat. Tanah tandus kena hujan subur gak? Iya begitu juga rezeki. Jadi ibu hujan-hujanan. Kalau ibu malu. Rumah ibu ada talangnya kan hujan. Nah air talangnya tuh dipancurin ke kepala. Kalau ibu memang malu jalan kaki keliling hujan-hujanan. Takutnya dibilang orang gila. Atau naik motor. Hah? 9 kali hujan-hujanan. Bebas. Tapi kan kalau ibu pakai talang ngerinya kucing Kucing tuh suka nakal, suka main di talang. Bebas, pokoknya 9 kali. Senin, Jumat, Sabtu, lengkap-lengkap boleh gitu loh. Itu namanya rezeki kan, hujan tuh rezeki gitu loh.
Pak Haji boleh gak kalau aku kan hujannya udah nggak hujan, tapi lagi banjir, ya berenang. Suami-suami pada ngelamar ibu.